Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa bi anwa'in mutanawwi'ah wa bi alsinatin mukhtalifah wa bi ajnasin mutaghayyirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi qama bihi as-sunnah an-nabawiyyah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina hum khairul ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah dimanapun berada, kali ini tema yang akan saya bawakan adalah tentang keberagaman adalah keniscayaan. Sahabat dakwah Al-Hamidiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia dan Allah berikan dan Allah jadikan manusia itu beraneka ragam. Baik keinginannya, baik profesinya, baik agamanya, baik sukunya, baik negaranya, baik warna kulitnya. Dan ini adalah merupakan sunnatullah, merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Kalau toh Tuhanmu menghendaki, niscaya kalian semua dijadikan umat yang satu, dijadikan agama yang satu, dijadikan Islam semuanya. Wala yazaluna mukhtalifin. Akan tetapi kalian semuanya dan mereka semuanya umat manusia ini satu sama lain saling berbeda. Sahabat dakwah Al-Hamidiyah dimanapun berada, ada beberapa tip, ada beberapa solusi untuk memahami serta mengetahui tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan umat manusia ini berbeda-beda, tidak satu saja. Kali ini akan saya sampaikan 5 hal yang itu sangat penting untuk kita bersama agar keharmonisan, kedamaian, serta persatuan umat ini tetap terjaga. Lebih-lebih kita ini yang berada di negara yang notabene-nya adalah negara yang berbineka tunggal ika. Para pemirsa sahabat dakwah Al-Hamidiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, agar keharmonisan umat, kedamaian umat, serta bersatunya umat ini tetap terjaga. Yang pertama adalah hendaklah kita semuanya harus saling mengerti, saling mengetahui, dan saling memahami. Hal inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sahabat dakwah Al-Hamidiyah dimanapun berada, Allah katakan dalam ayat tersebut, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian semuanya dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Lalu aku jadikan kalian semuanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya tak lain dan tak bukan hanyalah lita'arofu, yaitu untuk saling mengenal, saling memahami, saling mengerti antara satu sama yang lainnya, antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya, antara suku satu dengan suku yang lainnya, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Maka ketika keharmonisan, saling mengerti, saling memahami, saling mengenal, maka yang terjadi adalah akan terjadi keharmonisan, akan terjadi kedamaian di antara warga masyarakat. Dan di ayat itu selanjutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang jadi referensi kita, rujukan kita, bahwa kemuliaan manusia tidak dilihat dari asal bangsa Eropa, asal bangsa Asia, asal bangsa Afrika, asal bangsa Australia dan sebagainya. Kemuliaan manusia tidak dilihat dari sisi kulitnya putih, kulitnya hitam, kulitnya sawo matang. Tidak sama sekali. Yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inilah yang pertama. Yang kedua, dilarang antar umat, antar warga, antar masyarakat, antar negara, antar bangsa dan sebagainya untuk saling menghina, untuk saling mencaci maki, untuk saling mengejek. Karena salah satu penyebab terjadinya konflik dan sebagainya karena ada faktor penghinaan satu sama yang lainnya. Dan ini dilarang oleh Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai manusia, janganlah suatu kaum itu menghina kepada kaum yang lainnya. Janganlah suatu bangsa itu menghina bangsa yang lainnya. Janganlah suatu suku menghina suku yang lainnya. Janganlah suatu masyarakat menghina masyarakat yang lainnya. Barangkali yang dihina itu lebih baik. Barangkali yang dihina itu lebih mulia. Dan jangan pula para wanita itu menghina kepada wanita yang lainnya. Barangkali yang dihina itu lebih baik. Sahabat dakwah Al-Hamidiyah dimanapun berada, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, agar keharmonisan serta kedamaian masyarakat serta umat ini terjaga adalah adamut tafarruq, yaitu dilarang untuk terpecah belah, dilarang untuk bercerai-berai, dilarang untuk at-tafarruq,
Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Hendaklah kalian semuanya berpegang teguh kepada agama Allah. Hendaklah kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah. Berpegang teguh, berpegang erat-erat, memegang erat-erat kitab Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Perpecahan, perselisihan akan menyebabkan kehancuran, akan menyebabkan kesedihan, akan menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, tip yang ketiga adalah janganlah kalian semuanya, kita semuanya ini bercerai-berai, terpecah belah. Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan al-wihdatu quwwatun wat tafarruqu du'fun, yang artinya bercerai, bersatu adalah kekuatan, persatuan adalah kekuatan, dan perceraian, perpecahan adalah kelemahan. Sahabat dakwah Al-Hamidiyah dimanapun berada, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat semuanya. Yang keempat adalah melakukan islah, yaitu melakukan perbaikan dan mendamaikan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya umat Islam itu adalah bersaudara. Sesungguhnya umat Islam, umat mukmin itu adalah bersaudara. Persaudaraan di antara umat Islam ini adalah keniscayaan, keharusan. Seorang mukmin dikatakan mukmin yang benar adalah mukmin yang bersaudara satu sama yang lain dan mempunyai perilaku, mempunyai tabiat, mempunyai karakter suka mendamaikan saudaranya, suka mempersatukan perselisihan yang ada di antara saudaranya. Inilah sikap yang harus dimiliki dan salah satu solusi dan tip agar kita sebagai umat manusia, wabil khusus umat Islam ini, selalu dalam kedamaian dan persatuan di antara satu sama yang lain. Yang terakhir, berkaitan dengan perbedaan, perselisihan, dan keberagaman ini, tentu sebagai umat Islam adanya bermacam-macam ideologi, ada bermacam-macam aliran, maka di akhir daripada ceramah saya ini, dakwah saya ini adalah saya mengajak kepada para pemirsa dakwah Al-Hamidiyah dan para santri semuanya untuk berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan waftaraqatin nasara ala snataini wa sab'ina firqatan wa sataftariqu ummati ala salasin
wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah. Qila wa ma hiya al-wahidah ya Rasulullah? Qala ma kana ala mislima ana alaihi wa ashabi. Ini yang jadi pegangan bagi kita semuanya. Walaupun ada perbedaan, walaupun ada aliran-aliran yang bermacam-macam, agar kita tetap berpegang teguh pada satu ajaran yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai firqah an-najiyah, sebagai kelompok yang akan selamat nanti, baik di dunia yang sampai akhirat. Arti hadis tersebut yang saya sampaikan tadi, bahwa baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwa umat Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan akan terpecah umatku, kata Nabi, menjadi salasin wa sab'ina firqatan, yaitu 73 golongan, kulluha finnar, dan semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu ditanyakan oleh sahabat, siapa golongan yang satu ini wahai Rasulullah? Siapa kelompok ini yang selamat nanti wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, makana mislima ana alaihi washabi, yaitu orang-orang yang mengikuti jejak saya dan jejak para sahabat-sahabatku. Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah artinya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Al jamaah artinya mengikuti jamaatus sahabah, yaitu sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Al-Ghazali dalam salah satu karyanya, dalam satu kitabnya, beliau mengatakan bahwa iza utliqa ahlu sunnati wal jamaah urida bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Yang artinya, jikalau dikatakan, jikalau disebutkan istilah ahlu sunnah wal jamaah, siapa sih sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah? Maka yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah pengikut Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang telah mengemas dan menyelamatkan akidah, ideologi yang bercampur-campur sehingga dua tokoh ini diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ittabi'u as-sawadal a'azam. Ikutilah mayoritas. Ikutilah umat Islam yang mayoritas, yang pandangannya mayoritas, yang pandangannya diikuti oleh mayoritas umat Islam, diikuti oleh hampir kebanyakan umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok inilah yang kelak yang nantinya akan selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ini pesan yang terakhir, pesan yang dakwah dari pesantren Al-Hamidiyah ini mengajak kepada seluruh para audien, para pemirsa, para pemerhati dakwah Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat nanti tetap berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, terima kasih para pemerhati dakwah Al-Hamidiyah dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semuanya
diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.